Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio dari Depok. Ada tadi hal yang menarik disampaikan oleh Pak Rio dan Pak Profesor dan semua narasumber tentunya sangat menarik penyampaiannya tadi. Yang ingin saya cuplik sedikit dari penyampaian Dr. Rio tadi tentang bahwa apakah ini satir ataupun emang beneran seperti itu bahwa Jepang itu lebih baik, Finlandia lebih baik. Ya gak ada salahnya gitu. Kita juga Indonesia sebagai bangsa yang tidak sebaik mereka tidak ada salahnya juga gitu. Apakah itu hanya sekedar satir atau memang seperti itu? Karena seolah-olah ketika saya mendengarkan hal itu justru kayak membuat rasa pesimisme gitu. Itu mungkin pertanyaan pertama saya. Dan yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan dengan Pak Bagus tadi terkait narasi ya. Jadi kita memang membutuhkan sebuah narasi pemersatu. Nah, kira-kira apa narasi pemersatu yang bisa mempersatukan kita ini agar bisa menjadi bangsa yang lebih egaliter, bangsa yang lebih tipe lurus satu sama lain, lebih memperdulikan satu sama lain. Karena ketika kita memiliki dunianya masing-masing, kita memiliki standar kebenaran masing-masing, sehingga kita mengukur tidak ada yang suatu kesatuan samaan dalam menuju suatu tujuan yang sama itu. Karena kita memiliki cara-cara yang berbeda sehingga kita akhirnya sering terjadi friksi karena perbedaan cara tadi. Nah, kira-kira narasi apa nih yang bisa mempersatukan kita gitu. Dan saya rasa itu sangat penting. Seperti dulu kita mungkin di tahun 45 itu kita punya satu musuh. Dan hari ini yang jadi masalah itu kadang-kadang musuhnya adalah dari dalam sendiri nih. Nah, kira-kira apa itu solusinya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Loh, itu bukan satir, itu beneran. Jadi ya kalau kita bilang Jepang itu tidak lebih bagus dari Indonesia, emang enggak gitu ya. Cuma beda. Itu loh ya. Loh, saya ini evolusionis gitu ya. Evolusionis itu sejarah yang membuktikan bahwa nanti apakah jangan-jangan dengan bahagia dan tertib gitu kita malah punah lebih cepat gitu loh ya. Loh iya gitu ya. Cuman sekarang kalau narasi pertanyaannya bahwa narasi memang iya kita itu manusia itu tidak dirancang untuk bergerombol begini itu. Tubuh biologi kita itu tidak dirancang untuk kita berkelompok lebih dari 50 orang. Enggak. Coba kalau kita itu punya teman satu angkatan itu lebih dari 100, tentu ada yang tidak kita kenal. Secara biologi memang gitu. Kita ngumpul di sini itu karena narasi. Kita ngumpul di sini, sekian banyak nggak mungkin saling kenal, nggak ada itu. Kita ngumpul di sini karena kenduri cinta ini loh, ya kenduri cinta. Kita orang Indonesia jalan ke Inggris sana, begitu orang lihat pakai peci, saudara ini gitu. Kita ngumpul di Monas itu, ya, loh, enggak kenal. Ngumpul di Monas enggak kenal, tapi udeng-udengan, loh kok bolo gitu ya. Enggak kenal kita gitu. Itu memang narasi. Jepang tidak lebih bagus dari Indonesia. Finlandia itu bukan narasi. Saya disclaimer gini ini beneran gitu ya. Pesimis? Enggak itu. Cuman saya itu seringkali menekankan harus menerima konsekuensinya. Kalau kita mendidik gaya Pakistan tidak akan menghasilkan komunitas Jepang, enggak bakalan. Kalau kita mendidik gaya Jepang, enggak bakalan menghasilkan komunitas Mesir. Persoalannya kita ini jalan ke barat sambil yakin sampai utara, geblek woy gitu. Lu kalau mau menerima konsekuensinya, lu enggak apa-apa. Kita memang jalan ke barat, tujuan kita ke barat. Tapi kita jalannya ke barat sambil yakin sampai utara. Ya, kita selalu kepingin tertib seperti Jepang. Tapi kita mendidik gaya Pakistan. Lu kok niki mangan semir, mangan salep. Duh, enggak apa-apa. Harus kita menerima konsekuensinya. Jepang tidak lebih bagus dari Afghanistan. Enggak. Beda aja itu. Bedanya apa? Ya lihat sendiri dong beda kok gitu ya. Tapi apakah lebih bagus? Tidak. Karena ya
Dari tadi saya bilang sama Mas, enggak ada yang lebih bagus itu. Kita itu seringkali mengatakan ini lebih bagus dari yang lain, itu dasarnya apa? Enggak ada gitu. Cuman kalau saya disuruh milih, kepingin tertib apa enggak? Saya kepingin tertib. Makanya saya lebih menikmati Jepang daripada di sini gitu ya. Saya loh ya. Loh iya, saya gitu ya. Ya, kalau disuruh apakah saya lebih kepingin bahagia atau tidak? Saya lebih memilih bahagia gitu. Kalau sampean ya terserah hidup-hidup situ gitu. Bukan satir. Benar, tapi kalau kepingin bahagia, caranya itu ada gitu. Sama dengan pertanyaannya tadi itu. Pertanyaannya, apakah saya sebagai pemuda itu wajib? Yang mewajibkan kamu itu loh ya siapa? Gitu. Ya, apakah negara wajib? Lu cari sopo gitu loh ya, tidak ada. Gitu. Cuman kan kita negara ini loh juga kita ada-adain. Ya, tapi sekarang itu NKRI harga mati loh ya itu. Karena belinya di swalayan. Kalau beli di pasar boleh ditawar gitu ya. Ya, ini loh, ya kan kita ngomong ya. Loh, NKRI harga mati. Ya. Cari sopo gitu ya itu. Itu kalau kita belinya di swalayan. Tapi kalau di pasar tradisional bolehlah ditawar. Gitu. Ya, ini adalah narasi-narasi yang kita bangun sendiri gitu. Bahwa narasi itu penting, iya. Tadi saya ngomong ya narasi, mulai dari narasi yang paling kecil, narasi yang paling besar, itu narasi gitu. Kita itu memang tadi disampaikan oleh Mas Fahmi, kita ini bisa bersatu karena narasi. Kalau enggak ada narasi enggak bisa. Unit paling kecil dari tentara apa? Peleton. Coba, satu peleton berapa jumlahnya? Enggak lebih dari 35. Kenapa? Satu peleton itu akrab dia, kenal satu sama yang lain. Sampai ambune keringetnya loh apal. Iya, yang namanya komandan peleton itu adalah raja di kelompoknya. Jago tembak, jago berantem gitu. Begitu 20 peleton jadi satu kompi, enggak saling kenal. Diperlukan narasi, diperlukan fiksi untuk menyatukan satu kompi itu. Komandan peletonnya bilang, itu ya, komandan kompi kita itu kecil tapi sakti. Loh ya, mulai ngarang. Loh penting ini gitu ya. Penting itu. Itu komandan peleton kita itu titisannya Nyai Roro Kidul. Loh ya gitu. Dibuat fiksi supaya bersatu gitu. Sama lah ini. Begitu jadi presiden, ini keturunan Mojopahit endi gitu ya itu. Ya enggak apa-apa, tapi penting itu ya. Jadi tadi bukan sama sekali bukan satir, bukan menyindir. Enggak, memang enggak tertib. Itu apa nih sing disindir? Wong enggak tertib kok gitu ya. Loh iya loh gitu. Enggak tertib kalian ini. Kalau saya tertib. Loh beneran ini. Bahkan orang Indonesia itu ya. Ya tadi itu ini bukan menyindir, bukan emang iya nggak bisa gitu. Saya dari Surabaya ke Solo 2 jam, loh melanggar undang-undang kok bangga gitu. Tidak ada jalan di Indonesia yang mengizinkan kita melaju lebih dari 100 km per jam, bener nggak? Nggak boleh itu. Di tol yang paling api itu loh, 100 km per jam. Yang banyak 80 km per jam. Lu tapi lu 100 kilo, 120, lu kok bangga? Kamu itu melanggar undang-undang kok bangga gitu. Ya, kenapa? Karena nggak pernah dilatih gitu. Latihan. Supaya bisa. Bahwa negara tadi itu mau kemana? Lu kok tanya, mau kemana? Ya. Mas Bintang itu tadi, kalau ada yang tanya-tanya gitu tadi, Dokter Yu nganggapnya omong kosong. Iya omong kosong gitu. Seharusnya begini, lo yang mengharuskan tuh lo siapa gitu. Nggak ada yang mengharuskan itu. Hanya saja kalau kita tahu konsekuensinya. Mau Indonesia emas atau Indonesia cemas, Indonesia gemas, mbuh sakarepmu. Tapi persoalannya, ngomong soal pendidikan,
Was ngomong berbusa-busa. Kamu punya ide kayak gitu tuh di negara mana yang melakukan idemu itu terus terbukti? Enggak ono. Lah wis ono buktine. Nih kalau kita mendidik gaya Jepang jadinya kayak gitu. Kalau kita mendidik gaya Perancis jadinya kayak gitu. Kalau mendidik gaya Afghanistan jadi lho kon milio ojo ngarang-ngarang dewe. Buktinya mana? Kalau ide yang kamu ajukan itu bisa jadi. Lah enggak ada gitu. Ya kita tinggal niru. 4 negara Nordik. Norwegia, Finlandia, Swedia, dan Denmark. Tahun 95, mereka memutuskan untuk niru Prancis. Memutuskan, 4 negara memutuskan untuk niru Prancis. Jadinya apa? Norwegia, ini 4 negara yang tadinya rusuh itu, hanya perlu waktu 12 tahun untuk membuat penjara kosong. Ya. Lah kalau mau niru mereka ya, kalau kepingin penjara kosong, lo niru Norwegia. Itu. Lo gitu ya. Gampang. Nek gak gelem niru, yo gak popo. Tapi jangan mengharap penjara kosong gitu ya. Lo gitu. Gampang rek. Yo. Nek gak gelem yo wis gak popo ya. Gitu.